Inilah exercise terhadap PBI JKN, isu dan temuan. Pertama-tama ini yang tadi disinggung oleh Pak Menteri juga, Pak Menteri Kesehatan, terdapat temuan pemeriksaan keuangan berulang. Penerima PBI JKN ternyata sudah meninggal atau masuk ke golongan masyarakat yang mampu. Ini temuan berulang, setiap tahun kita diperiksa, termasuk beliau ini. Jadi kita ini sering saling mengeluh. Ada apa sebenarnya ini kok kita berulang ketemuannya. Banyak usulan daerah untuk menambah PBI, sedangkan kuota PBI nasional 96,8 juta jiwa telah terpenuhi. Distribusi penerima PBI belum mencerminkan proporsi penduduk miskin setiap daerah. Ini temuan kita. Ini mereka-mereka yang dikeluarkan dari PBI, inilah tadi yang disinggung oleh Ibu pimpinan tadi dalam memberikan pengantar rapat hari ini. Mereka yang berada di desil 6 sampai 10 hasil ground check dan tidak pernah mengakses layanan kesehatan sejumlah 2 juta jiwa lebih. 2 juta orang lebih. Jadi mereka yang pada desil 6 sampai 10 hasil ground check kita, dan yang kedua mereka tidak pernah mengakses layanan kesehatan sejumlah 2 juta lebih. Mereka yang berada di luar DTSN sejumlah 5 juta lebih. Jadi mereka tidak ada di DTSN. 1 juta lebih tidak padan dengan Dukcapil, 3 juta lebih nonaktif atau tidak rekam KTP, nik ganda, tidak ada transaksi dalam waktu kurun lama. Kemudian pada tahap 2 dikeluarkan lagi data terbaru dari BPS sebanyak 864.000 jiwa lebih dari desil 6 sampai 10. Yang terakhir adalah mereka yang telah dilaporkan meninggal atau sudah menjadi PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD, anggota DPR atau DPRD. Realokasi kuota PBI JKN daerah. Jadi kuotanya tetap, tadi sudah kami singgung 96 juta lebih, anggarannya 48 triliun lebih. SK penerima PBI JKN ditetapkan oleh Kemensos berdasarkan usulan kepala daerah. Alokasi anggaran premi PBI JKN berada di Kemenkes. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menkes. Total yang dikeluarkan Mei Juni 8 juta lebih penerima PBI, maka dilakukan redistribusi kuota PBI di daerah dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin daerah, jumlah PBI nasional kali 100%, itulah kuota bansos. Mereka yang dikeluarkan digantikan pada mereka yang berada di desil 1, khususnya adalah yang miskin ekstrim dan miskin. Berikutnya ini reaktivasi PBI JKN. Reaktivasi merupakan proses untuk mengembalikan status kepesertaan agar menjadi aktif kembali. Tujuannya agar peserta yang sempat dinonaktifkan dapat kembali memperoleh dan mengakses layanan jaminan kesehatan gratis yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi bagi yang kita bekukan, itu masih bisa melakukan reaktivasi jika memang mereka benar-benar membutuhkan. Syarat-syarat reaktivasi PBI JKN masuk dalam daftar penonaktifan kepesertaan sebelum periodenya. Hasil verbal di lapangan yang menyatakan bahwa peserta dikategorikan sebagai masyarakat miskin dan rentan miskin. Peserta menderita penyakit kronis, tropik atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa. Data peserta wajib dimutakhirkan maksimal dalam 2 periode pemutakhiran DTSN terakhir. Mekanisme reaktivasi PBI JKN. Peserta yang nonaktif mengurus surat keterangan berobat dari fasilitas kesehatan, puskesmas atau rumah sakit,
Kemudian mengajukan reaktivasi ke dinas sosial setempat. Dinas sosial memverifikasi kelayakan penerima bantuan. Jika dinyatakan layak, menerbitkan surat keterangan tidak mampu. Selanjutnya Dinsos mengajukan reaktivasi melalui aplikasi 6NG. Proses reaktivasi diselenggarakan melalui sistem terintegrasi dengan BPJS sehingga dapat aktif hari itu juga jika berkas lengkap. Untuk mempercepat disediakan kontak perwakilan kantor cabang BPJS. Jika pasien dalam keadaan darurat, maka dapat langsung ditangani oleh fasilitas kesehatan dan tetap diproses kelengkapan untuk reaktivasi. Ini Bapak Ibu sekalian perlu kami laporkan, dari 8 juta yang telah dikeluarkan itu 25.000 lebih penerima PBI yang dikeluarkan lalu melakukan reaktivasi. Yang melakukan reaktivasi semuanya adalah 25.000 lebih. Dari 25.000 itu hanya sekitar 0,3% dari 8 juta lebih itu. Yang sudah aktif kembali sekarang adalah 18.869. Sementara sekarang juga sudah diaktifkan, sudah disetujui oleh Pusdatin Kemensos 2.578, tapi belum disetujui oleh BPJS Kesehatan, masih dalam proses. Dan sekarang di belakang ada nyusul 1.822. Ini dari usulan dari reaktivasi Dinsos, tapi belum disetujui oleh Pusdatin. Prosesnya seperti ini. Tapi yang menarik adalah yang paling kanan itu, di mana penerima PBI yang dikeluarkan dari bagian 8 juta itu ada 2.359 itu mengaktifkan tetapi pindah segmen. Dia tidak ikut PBI lagi, tapi dia ikut secara mandiri. Ini juga fenomena yang menarik ini. Jadi ada yang pindah ke mandiri. Ya, ini juga temuan yang sangat menarik. Kesimpulan yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, dengan adanya Inpres nomor 4 ini dibutuhkan upaya bersama untuk mendukung pensasaran bansos tepat sasaran. 2, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk aktif berpedoman pada DTSEN sebagai referensi tunggal pensasaran program pembangunan. 3, Kemensos memprioritaskan masyarakat yang berada pada desil 1 miskin dan miskin ekstrim sebagai penerima realokasi PBI JKN. 4, Kemensos memperhatikan azas keadilan atau redistribusi seimbang dalam memberikan kuota PBI JKN daerah. 5, mendorong Pemda dan BPJS Kesehatan untuk aktif dalam menggalang kepesertaan mandiri bagi mereka yang berkategori mampu. Inilah beberapa hal informasi yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.